Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita telah sampai di puncak, di mana tempat situs Sang Ibunda Ratu dimakamkan di tempat sini. Ini tampak di hadapan kita, pembangunan masih terus dikebut. Tampak di sana tadi dibangun tempat peribadatan, musola, dan dibangun juga tempat peristirahatan untuk para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini. Dan ini juga tampak pembangunan masih berlangsung terus ya. Semoga saja pembangunan di area makam sini cepat selesai sesuai dengan rencana. Pemirsa, tampak di hadapan kita juga ada pohon yang dikasih bendera merah putih, karena pada dasarnya si Patih Gajah Mada, anak daripada Ibunda Ratu Andongsari, adalah seorang pahlawan yang bisa menyatukan bumi Nusantara ini, sehingga akhirnya Indonesia dapat merdeka. Pemirsa, tampak di hadapan kita ini juga ada tulisan 1292 Singosari runtuh dan Raja Kertanegara gugur, Raden Wijaya dan Tribhuwanaswari menyelamatkan diri. Sedangkan pada tahun 1993 Raden Wijaya mendirikan kampung Mojopahit di Gunung Ratu, Lamongan. Wilwatikta Majapahit, Nyai Ratu Andongsari atau Ratu Tribhuwanaswari adalah anak Prabu Kertanegara, permaisuri dari Raden Wijaya atau Sri Kertarejasa Jayawardhana, ibu dari Sang Mahapati Gajah Mada atau Karpriyan Mahapati Jirnodara. Candi Singosari dan prasasti Gajah Mada adalah bukti bahwasanya Gajah Mada adalah memang cucu Raja Kertanegara. Pemirsa, tampak di hadapan kita ini
ada makam yang bertuliskan garangan putih dan satunya lagi bertuliskan kucing Condromawa. Untuk lebih tahu jelasnya, nanti kita simak wawancara kami dengan Mbah Juru Kunci, yaitu Bapak Jumain, sebagai Juru Kunci di makam Mbah Ratu Andongsari ini. Pemirsa dapat saksikan, sebelum kita masuk, di sini juga tertulis tata tertib tamu. Bahwasanya tamu wajib lapor Juru Kunci, tamu wajib mengisi buku tamu, tamu tidak boleh tidur di dalam makam, tamu wajib sopan dan santun, tamu tidak boleh makan atau minum di dalam makam, tamu tidak boleh mencari tamu, tamu tidak boleh mengatur tamu, tamu tidak boleh memindahkan atau mengambil barang dalam makam, tamu wajib menjaga kelestarian Gunung Ratu. Matur suwun. Dan tampak tertanda Mbah Ki Jumain sebagai Juru Kunci di situs makam sini. Assalamualaikum. Pemirsa, kita melangkah ke dalam, tampak tertuliskan Pasarean. Eyang Ratu Dewi Andongsari, Bunda Mahapati Gajah Mada. Ini adalah makamnya, pemirsa. Dan ini adalah bukti sejarah bahwasanya tampak di hadapan kita seperti relief memang dari era Kerajaan Majapahit. Dan sekeliling makam kita lihat batu perigi berjajar rapi mengelilingi area makam Bunda Ratu Andongsari. Permisi, assalamualaikum. Tampak di hadapan kita payung yang berornamen warna emas dan juga payung berwarna hijau. Ini juga berornamenkan warna emas, dan tak lupa juga bendera merah putih, bendera kita, bendera bangsa Indonesia juga tampak terpanjang di bendera, di payungnya. Pemirsa, tampak bunga sedap malam juga
menghiasi makam Ibunda Ratu Andongsari. Dan pemirsa, juga tampak di hadapan kita para peziarah yang lagi bertawasul kirim doa di makamnya Ibunda Ratu. Doa kita bersama untuk datang ke makam Ibunda Ratu. Semoga segala kesalahan atau kekhilafan yang Ibu Ratu melakukan waktu hidup di dunia senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amal kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang di alam kubur, Ibunda Ratu diberi nikmat kubur hingga hari kiamat, dan kelak di hari akhir mendapatkan surga dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seperti inilah di area makam. Dapat kita saksikan ada satu pohon besar yang tampak begitu besarnya, dan dikasih bendera merah putih, bendera negara kita. Nah, ini pemirsa, sungguh besar tanamannya. Nah, para pemirsa, ternyata di situs bersejarah Gunung Ratu ini banyak kegiatan yang diagendakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sini. Kegiatan rutin yang ada di Gunung Ratu, jamaah wiwitan, istighosa dan tahlil diadakan setiap malam Selasa Wage dengan susunan acara mocopat, sholawat, yasin, tahlil, dan istighosa. Untuk sedulur kejawen, begandringan diadakan setiap malam Jumat Wage, dan itu pun terbuka untuk umum. Terima kasih. Nah, para pemirsa, kali ini saya bertemu dengan juru kunci Ibunda Ratu Andongsari. Panjenenganipun bernama Bapak Jumain. Nggih, Pak Jumain. Nggih, ngapunten kata Pak, saderenge kula pengen semerap jatine ngeten area makam sini. Area makam niki niku
pesariane sinten mawon. Sementara ngoten mawon. Nek ngeten mriki antarane wonten lan pesarian iki sing setunggal antarane pesariane lan ibuke Pati Gajah Mada. Ibuke Pati Gajah Mada nggih. Kang namine Ibu Dewi Andongsari. Ibu dari Andongsari. Nah, sing kalih niki ingkang pengawali ingkang asma Kucing Candramawa kalih. Jadi wonten kalih Kucing Candramawa kalih Karangan Putih, Karangan Peta. Terus Ibu Ratu Dewi Andongsari niku sejatine rakyate sinten niku, Pak? Nek ibu niki rakyate antarane lan raja pertama sing bulan Raden Wijaya Kerajaan Majapahit nggih. Oh, jadi istri selire raja nggih. Akhirnya nggak ada yoga sing namanya Pati Gajah Mada. Nah, Gajah Mada alit niku termasuk lahir ten mriki ngoten nggih. lahir ten daerah. Nama alite Gajah Mada niku sinten? Antarane lan namine alite cara ngoten antarane julukane niki Joko Moto. Joko Moto. Joko Moto. Antarane lan Pati Gajah Mada niki pun terus anane napa? Ibunda Ratu Dewi Andongsari kok nganti piyambake dados istri selire Raja Wijaya lha ngoten. Kok nganti tumeka mriki ten gene daerah Ngimbang niki critane dos pundi? Nah, asal usule antarane lan ibu niku wau nggih. Antarane lan tempate nggih ten daerah mriki. Asal usule ngoten. Ngoten selain iki antarane ibu ngoten napa nggih selain iki. Oh, diasingaken ta napa ngoten? Diasingaken. Terus kula kepireng ngenten iki leres napa mboten, Mbah? Kok wonten sing ngomong ananging diusir niku wonten kecemburuan antarane para istri Sile Raja Wijaya niku. Akhire niki nggih mungkin saking kecantikane niku istri Silire liya niku iri ngoten nggih. Antarane lan istri kathah niku cara ngoten antarane sing dikasih nggih. Paling dikasih kali Raden Wijaya niku Raja. Akhire istri Silire lintune cemburu nggih. Akhirenipun diusir diungsina ten mriki. Diungsi mriki niku kalih beto prajurit napa? nggih. Oh, dados sing julukane Kucing Candramawa kalih Karangan Putih niku pengawale Ibunda Ratu nggih. Pengawal. Dadi sing wonten pesarian iki makome niku namae hewan niku mung jejuluk mawon, sejatine kan tiyang niku, Pak. Asline tiyang namung julukan. Namung julukan mawon. Dadi niku tempat ngabdi ten kene Ibunda Ratu Andongsari nggih. Nah, terus konon ceritane niku terus pundi kok nganti dimakamaken ten mriki. Kados niku Karangan Putih kali Kucing Candramawa niku riwayate terus pundi? Nah, cara ngoten antarane kali-kali niku cara ngoten antarane ibu nggih to. Antarane kali-kali niku cara ngoten antarane lan waktu tasih gesange nggih pun sampai lan kisah senajan lan kepundutan nggih pun sampai lan kisah. Daten Teman mriki. Kok wonten cerita niki mangkane kula pengen ngomong kali jenengan niku ngelurusaken kebenerane. Kok wonten sing ngomong kados waktu si Joko Moto
Mahapati Kacamata Kecil. Waktu ten mriki niku pas ditinggal Ibunda Ratu siram ten kene Sendang. Situ aja. Akhirnya dititiraken ten kene pengawal niki wau. Nggih, cara ngoten antara sing kangen ngawasi nggih. Pengawal kali-kali niku wau. Cara ngoten riyen jeneng wong alas niki tasik alas. Diarani gong lewang jeneng kewan iki. Tasik sepi nggih. Saking kathahe. Lah antarane lan bocah niku tasik alit, Pak. Nggih. Lah antarane ditinggal siram lan ibu ini sing ngandhaki niki kali-kali iki. Kirangan antarane niku wau enten sawer ageng niku wau sawer nyata napa nggih dos pundi nggih mboten ditos. Ula niku nggih, ula naga. Mak antarane lan ula niku ngkeri lan bocah niku wau. Dadi ngitari Kacamata Kecil niku wau nggih. Joko Antarane lan kali-kali niki nggih dos pundi nggih antarane lan persangkaane niki nggih bocah niki nang di pejah. Ngoten nggih. Kali-kali niki geger kali sawer. Wis monggo ngoten minangka lan ngulapi lah kasarane. Oh ngoten. Nah, jenenge mantun guwel nempun pasti to, Pak. Nggih. Cara ngoten Jibadaran niku pun pasti. Nah, antarane kados ngoten niku wau bocah niki saking wedene. Kirangan antara sengitane ten pundi nggih mboten ngertos. Sak mantune lan gegeran niku wau madosi lan yogane ibu niku mboten enten. Si Jakamada niku wau. Mboten wonten. Mboten niku wau kali-kali niku wau murupi ibu ten Sendang. Nah, ternyata antarane ten ibu niku wau ibu niki semerap lan kali-kali niku Jibadaran. Sampai dereng ditangkleti dheweke niki pun keburu-buru antarane mungkin nang yogane niki dipercaya kali-kali Kali pengawale kuwatir ngoten nggih. Ngoten ternyata datang inggil mriki kok mboten wonten. Nah, mboten wonten antarane lan kejaba antarane inggil niki wonten lan kali-kali niku. Ibu niki cara wonten mboten tetep antarane kali-kali niki Dituduh kali Ibunda Ratu nggih waktu niku. Sampai antarane lan madosi mboten ketemu niki sampai ibu niki saged lan mejahi. Dadi sing mejahi niku Ibunda Ratu nggih. Saking antarane dos pundi nggih madosi yogane mboten. Madosi yogane mboten wonten. Sak sampune antarane sampun pecah. Bocah niku wau semerap lan ibu niku wau saking dene sekitar gembu peteng. Nah, ibu Wonten ula niku wau pecah ten sampinge Jakamada niku wau. Nah, dheweke ibu niku wau wonten antarane selain iki nggih getun. Sak sampune antarane mejahi niku. Persangkaane lan ibu niku wau sing mejahi lan juga. Iki pejahi ndamel pisau napa? Nah, so ngoten jaman riyen Mbak mboten antarane Sapa nggih? ibu niku wau gadhahe antarane tiyang biyen iku napa namine Konde. Oh, ndamel konde. Dadi ditusuk kali kondene Ibunda Ratu Antongsari ya. Nah, ibu niku cara ngoten jenenge sesal Pak, cara ngoten antarane diaraken niku wau cara ngoten dheweke niki sampai bobotan sampai lahir sing dadi ibu niki mikiraken suwe-suwe ngenes-ngenes dheweke niki pikiran. Ngoten. Asal sampune antarane sampun pecah, gitu. Jenenge bocah niku wau cara ngoten mboten enten tiyang mboten enten sinten mawon. Lan dateng mriki enten sesepuhe daerah mriki sing namine Ki Gedhe Sidowayah sing mlaku Sendang. Ki Gedhe Sidowayah. Sesepune daerah mriki nggih. Nah, sak mantune kados ngoten wau sesepuhe niku kepireng antarane yogane ibu niku mular sing namine Ki Gedhe niki munggah mriki kalih antarane ibu kalih menjadi
iki sampun sedo. Ngoten. Dadi bocah niku dirawat namun iki gedhe. Nah, iki gedhe gadah antarane lan sederek ten nggone daerah Modo. Iki gedhe niku enggak ada derek. Iya, daerah Modo sing namine Mbok Rondo Ngurawari kalih namine Ibu Sedah. Ibu Sedah. Bocah niku ditepaken ten mriku. Daerah Modo niku. Nggih, mulane dheweke niku diparingi julukan Joko Modo niku. Lahir ten kene Sendang Ratu daerah Nimbang, nanging dirawat kalih penerus niku wau ten daerah Modo. Dadi umume makane dijuluki Gajah Mada niku nggih daerah Modo. Ngoten nggih. Jadi yang jauh Kang nggih. Pemirsa, setelah saya bincang-bincang dengan Pak Jumain sebagai juru kunci makam yang ada di sini, yaitu juru kunci makam Ibunda Ratu Dewi Andongsari, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya ada 2 makam di sekitar Ibunda Ratu yang bertuliskan makam Garangan Putih, ya Pak, kali Kucing Condromowo. Itu adalah ajudan atau pengikut daripada Ibunda Ratu waktu Ibunda Ratu diusir dari kerajaan Majapahit oleh istri-istri selire Paduka Raja Wijaya. Akhirnya sampai daerah Ngimbang Gunung Ratu mriki Bang ya. Lah di sini sebagai abdi setia, sebenarnya pemirsa, untuk Garangan Putih dan Kucing Condromowo itu adalah sebagai julukan saja. Yang dimakamkan sini adalah tetap manusia, ya Bang ya. Itu sebagai nama julukan saja oleh Ibunda Ratu. Nah, singkat cerita, waktu Ibunda Gajah Mada mandi di sendang bawah situ Bang ya, mandi di bawah di sendang, Ibunda Ratu Dewi Andongsari ini menitipkan anaknya pada pengawalnya, yaitu julukannya tadi Garangan Putih sama Kucing Condromowo, untuk merawat anaknya. Akan tetapi setelah Ibunda Ratu habis mandi di sendang dan naik ke tempat sini, mencari anaknya tidak ada, tidak diketemukan. Dan sangat terkejutlah, ternyata Ibunda Ratu melihat pengikutnya penuh berlumburkan darah, sehingga dengan spontan tanpa berpikir, akhirnya Ibunda Ratu berpikir anaknya telah dibunuh oleh pengawalnya sendiri dengan mengambil tusuk konde, tusuk konde yang ada di rambutnya. Ibunda Ratu spontan dipikir anaknya itu dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Akhirnya dibunuh, dan setelah terbunuh, padahal sebelum dibunuh itu kedua pengikutnya ini sudah ngomong bahwasanya bukan saya yang membunuh, karena dengan sifat manusia yang terbawa tidak percaya. Akhirnya Ibunda Ratu membunuh dengan tusuk kondenya tadi, dan setelah terbunuh Ibunda Ratu juga sangat-sangat terkejut tatkala waktu itu melihat ternyata di sekitar dicari anaknya si Jaka Mada atau Gajah Mada kecil itu masih hidup dan ada di situ. Dan juga terkejut sekali, ternyata di samping si Gajah Mada kecil itu, si Jaka Mada, terdapat ular besar, Pak. Ular besar. Sehingga akhirnya
dengan hati nurani yang begitu merasa bersalah, Ibunda Ratu Dewi Antongsari sungguh-sungguh merasa bersalah. Akhirnya mau minta maaf kepada prajuritnya, sudah tidak ada karena ulahnya Ibunda Ratu. Penuh dengan penyesalan diri, Ibunda Ratu juga menangis di situ. Karena ternyata omongan anak buahnya tadi, pengikutnya ternyata benar. Anaknya tadi itu dililit oleh ular besar dan diselamatkan oleh pengikutnya, yaitu dengan julukan Garangan Putih dan Goceng Condromowo. Akan tetapi apa yang terjadi? Nasi sudah jadi bubur, sudah terlanjur, Pak ya. Jadi dengan penuh penyesalan, akhirnya Ibunda Ratu merasa bersalah. Ternyata tadi pengikutnya yang berlumurkan darah tadi adalah habis tarung dengan ular yang melilit si Jagamada tadi. Entah mengapa, karena sudah tampak aura-aura kesaktian daripada si Jagamada waktu kecil itu sudah tampak di hadapan ular itu. Ular itu pengen menarik kesaktiannya dari jiwa si Gajah Mada kecil. Akan tetapi anak buah atau pengikut dari Ibunda Ratu tetap melindungi, khawatir kalau si Gajah Mada kecil ini tadi dimakan oleh ular itu. Akhirnya perkelahian terjadi, dan memang benar ular tadi telah dimatikan oleh pengikutnya Ibunda Ratu. Akan tetapi terjadi kesalahpahaman. Ibunda Ratu sudah terkadung membunuh anak buahnya sendiri atau pengikutnya, dan sekarang yang ada tinggal penyesalannya saja. Ibunda Ratu akhirnya merawat si Jagamada di sini dengan berpikiran terus sangat merasa bersalah akan kekeliruannya tadi terhadap anak buahnya. Sungguh sangat merasa bersalah sekali, hingga akhirnya Ibunda Ratu sakit, ngoten Pak. Ibunda Ratu sakit, dan akhirnya Ibunda Ratu juga meninggal, wafat dan dimakamkan di sini ya. Karena jeritan si Gajah Mada kecil atau Jagamada sangat melengking tinggi di atas bukit sini, sampai terdengar oleh si pemangku dusun sini, namanya Ki Gede Sidowaya. Akhirnya si Gede Sidowaya mempunyai pikiran, kok di atas bukit ada suara anak kecil nangis, ini siapa ya? Akhirnya naik gunung sini, ternyata ditemukan ada sesosok anak kecil yang tangisannya sampai terdengar dari bawah tadi, dari atas tadi ya. Dengan ketulusan hati, pemangku kampung sini, si Gedewaya tadi, merawat dan akhirnya menitipkan kepada saudaranya yang ada di daerah Modo. Beliau bernama siapa tadi Pak? Mbok Rondo Wurawari Kali Empu Seda. Nah, dengan demikian si Gajah Mada kecil atau Joko Modo, mengapa tidak dikasih nama kok Jaka Nyimbang, akan tetapi dikasih nama Jagamada, atau lebih dikenal untuk besarnya Gajah Mada, karena dalam masa kecilnya selama ibunya meninggal diasuh dan lebih lama hidup di daerah Modo. Akhirnya punya jejuluk Gajah Mada.
Terus Pak, terus akhirnya bagaimana kok sampai Gajah Mada kecil tadi atau si Jaka Mada kok bisa sampai jadi patih di kerajaan Mojopahit itu? Nah, niku cara ngoten antarane jenenge sing namine Jaka Mada niki saya dangu nggih mboten malah alit malah ageng. Cara ngoten antarane bocah niku wau tangklet lan sing namine Mbok Rondo kami sudah diparingi semerap nek awakmu wadon dalonan lan nek ngeleki antarane wong tuamu lanang budal nang Kerajaan Mojopahit niku nggih. Akhirnya dados patih niku nggih. antarane dateng kerajaan niku cara ngoten nggih sampai direwangi antarane lan ngawula dateng kerajaan dados napa nggih selain iki antarane lan buruh kasarane. Nggih. Nah, dateng mriku suwe dados lan dadosaken prajurit. Dados prajurit. Dados prajurit niku cara ngoten antarane lan saged nguasai napa mawon dheweke niki diangkat malih dados lan asline cara ngoten dados dadosaken raja. Tapi namine Pantai Gajah Mada niki nggak ada sendiri datang kerajaan. Tunggal Pak siji. Tunggal Pak siji Ibu. Ini sing kan ngatek dados raja Saca. Ini dados patih. Tunggal Pak siji Ibu maksudnya sinten niku? Dateng antarane kerajaan menika Pak. Ini sinten? Ayam muru kok sinten kok sing yogane ten kerajaan. Terus makome Gajah Mada niku ten pundi? Nah niki Pak terus ngoten nek makame niki terus ngoten iki. Des pundi iki? Kula yumuti terus ngoten mboten wonten makom. Mboten wonten makome. Nek petilasan ten pundi. Nggih lek ngoten ya. Nah, terus ngoten warsi antara Pantai Gajah Mada niki muksa. Wonten sing mamuksa nggih. Nek petilasan terus ngoten ten pundi wonten. Nek makome niki terus ngoten kok dereng kepireng. Iya. Terus jenengan napa kepireng lek Gajah Mada niku saderenge pejan niku tasih beragama Hindu Buddha niku napa pun Islam? Terus Islam iki pun jaman niku ya pun Islam. Pun Islam. Nggih sadurunge seto pun masuk Islam nggih. Cuman makam ten pundi mboten semerap, cuman petilasan sing kathah ten pundi-pundi. Jadi para pemirsa, ternyata sedikit banyak Bapak Jumain sebagai juru kunci sini mengatakan bahwasanya ceritanya Gajah Mada ini tumbuh beranjak tambah dewasa. Setelah dirawat di daerah Moto oleh sinten wau Mbah? Mbok Rondo Wurawari dan Empu Sedah, akhirnya tumbuh dewasa si Jaka Mada. Oleh karena itu dinamakan Gajah Mada karena lahirnya terkenal di daerah Moto gitu nggih. Daerah Moto. Karena sudah tumbuh dewasa dan berpikir, Gajah Mada mencari keberadaan ayah dan ibunya. Di manakah sosok orang tua saya, bapak dan ibu saya? Akhirnya berceritalah, kalau kamu mau mencari ibundamu ada di daerah Gunung Ratu, daerah Ngimbang. Ya, ini tempatnya.
sekarang ini yang saya jelajahi ini. Ibundamu ada di Gunung Ratu. Beliau bernama Ibunda Dewi Andongsari yang ada di Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang. Terus Gajah Mada kecil atau si Jagamada juga bertanya, di manakah bapak saya? Nah, akhirnya dikatakan, kalau mencari orang tuamu atau ayahandamu ada di Kerajaan Mojopahit. Beliau bernama Raden Wijaya sebagai raja. Nah, ini antara percaya dan tidak Gajah Mada kecil atau si Jagamada. Apa benar saya ini anaknya, atau saya terlahir dari putra dari seorang raja? Dia berangkat mempunyai niat ingin ketemu ayahandanya, berangkat ke sana, dan dia di sana itu untuk masuk daerah ke Kerajaan Mojopahit, dia penuh pengabdian, mengabdi sebagai abdi di sana. Terus lama-kelamaan karena ketulusan hati dan keikhlasan jiwanya, si Jagamada kecil atau si Gajah Mada kecil ini akhirnya diangkat jadi prajurit di Kerajaan Mojopahit. Dan lama-kelamaan dengan diangkatnya jadi prajurit di kerajaan itu, kesaktiannya si Gajah Mada ini sungguh hebat dan luar biasa, sehingga dia dipercaya menjadi seorang patih. Dan karena keberhasilannya dapat menyatukan wilayah di bumi Nuswantara atau bumi Nusantara ini, dapat menyatukan berbagai daerah, Bang, dengan janji dan sumpahnya, yaitu sumpah palapa. Jadi Gajah Mada tidak akan makan buah pala, sebelum bisa menyatukan di bumi Nusantara ini. Oke. Dan ternyata alhasil dengan kegigihan dan keberanian serta kecerdasan si Gajah Mada, dia juga mendapatkan julukan Mahapatih. Jadi di atas para patih dapat julukan Mahapatih. Jadi Mahapatih Gajah Mada. Oke, gitu Pak ya. Terus kira-kira tahun berapa ya Ibu ini Pak? Tahun pinten Ibu Nyi Ratu Andongsari sedo eten mriki niki? Nah, nek sedo niku durung ngoten kados wong ngoten iki mboten sama. Nggih. Cuma antarane tiyang sepuh riyin niku saged nemuaken nang ngene sareane niki sekitar tahun 1300-an. Itu wafatnya. Sedone tahun samanten 1300 ya. Terus ngoten ketemu nih Pak. Oh, ketemu nih. Ketemu nih antara makam ini ane pejae gitu kok tahun pinten. Jadi ketemu nih tahun samanten ya. Ketemu nih antara makam niku tahun 1300-an. Masih tahun kira tahun pinten tahun. Jadi pemirsa, dapat diketahui melalui situs sejarah sini, Ibunda Ratu Dewi Andongsari, situs makamnya diketemukan kurang lebih pada tahun 1300-an di daerah Gunung Ratu, tepatnya di Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan ini. Semoga saja Ibunda Ratu Dewi Andongsari beserta pengikutnya yang mempunyai julukan Garangan Putih dan
Kajeng Condromowo dalam hidupnya semua kesalahan dan kekhilafannya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan sekarang di alam kubur semoga saja senantiasa mendapat nikmat kubur bangke sampai hari kiamat, dan kelak di alam akhirat semoga mendapatkan surga dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun bangke Pak Jumain. Matur suwun sangat informasinipun saking panjenengan sebagai juru kunci di makam sini. Matur suwun dan ngapunten kata Pak. Ternyata di area pegunungan Gunung Ratu ini adalah daerah pegunungan. Tampak di hadapan kita, termasuk kita ini berada di area yang paling tinggi di antara wilayah sekitar sini. Tampak makamnya Ibunda Ratu. Nah, ini tampak di sebelah sini tebing jurang, dan di sana juga ada gunung. Nah pemirsa, coba kita perbesar lagi. Daerah sini adalah memang daerah kawasan pegunungan. Jadi kita ini sekarang berada di puncak yang paling tinggi di gunung sekitar sini, yaitu di area makam Ibunda Ratu ini. Tampak di hadapan kita di bawah terdapat warung-warung tadi. Kita perbesar pemirsa. Nah ini kita ada di atas gunung dengan melihat keindahan panorama alam yang ada di daerah sini. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah atas segala ciptaan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah kita tadi berdoa bersama di makam Ibunda Dewi Andongsari, Ibunda Patih Gajah Mada, dan juga kirim doa bersama untuk pengawalnya atau ajudannya Ibunda yang punya julukan Garangan Putih dan Kucing Condromowo. Semoga saja panjenenganipun sekarang di alam kubur mendapat nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sekarang kita setelah selesai berdoa bersama, kita menuruni Gunung Ratu kembali dengan sambil menyaksikan panorama alam di sekitar yang begitu rindang, begitu asri, dan sangat segar sekali suasana yang ada di sini. Ini pemirsa, pembangunan musola tampak dikebut sehingga para peziarah yang datang sini bisa langsung sholat di sini, dan di sebelahnya dibuat juga tempat untuk
istirahat atau santai bersama. Pemirsa, biasanya di Gunung Ratus ini setiap musim kemarau itu banyak hewan kera yang datang ke sini karena ingin turun ke daerah sini setelah dari Langlang Buana kemana saja. Biasanya tampak banyak bergelantungan hewan kera, tapi sekarang kayaknya cuman ada 1-2 tadi yang tampak terlihat. Inilah keindahan dan keasrian area situs makam Ibunda Ratu Dewi Andongsari yang berada di Dusun Cancing, Desa Sendangrejo, Kecamatan Nimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Semoga saja para pemirsa yang mau berkunjung di sini. Assalamualaikum, Dek. Dapat datang di sini, ke sini tempat, dan berkirim doa ke para ahli kubur yang ada di sini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, tidak terasa ternyata kita sudah menuruni dari puncak sampai sini. Pemandangannya begitu indah. Tampak pemirsa ya.